tunas muda yang terpotong oleh gugur. Jadi perhatikan untuk anak-anak muda ini, yang punya anak-anak muda, entah yang ada di rumah atau yang di luar kota sana, untuk tahun ini bisa terjadi. Gugurnya kenapa? Ya, kita nggak tahu. Itu berbagai macam masalah atau persoalan yang ada yang terjadi. Jadi pesannya untuk anak-anak muda, walaupun anak muda ini kuat tetapi masih labil, imannya itu labil, jiwanya masih labil. Labil ini belum stabil. Kalau stabil ini terus, tapi kalau labil ini kadang naik, kadang nanti turun drastis. Ya, jiwanya masih seperti ini, emosinya masih labil. Nah, kalau ada orang tua yang kadang-kadang seperti ini juga namanya labil. Kadang-kadang baik, kadang-kadang marah-marah. Nah, ini labil namanya. Nah, kita yang punya iman harus tetap teguh, artinya harus tetap stabil imannya. Amin. Jadi tetap berjalan dalam kebenaran. Ya. Oke, kita sama-sama. Kita baca di Yesaya 40 ayat 30 dan 31. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Banyak orang muda ini yang masih kuat, ini bisa menjadi lelah dan lesu. Bagaimana dengan orang-orang tua yang sudah jompo, ya kan? Nah, ini. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu beda, ya. Dikatakan di sini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung, kelelahan sampai tersandung. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini jadi kehidupan kekristenan seharusnya seperti ini. Menanti-nantikan Tuhan itu seumpama raja wali. Ada badai, bukan dia semakin turun tetapi semakin naik. Ini seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa kepadamu pada hari ini aku hadapkan kutuk dan berkat. Ya. Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan apa? Ekor. Keadaanmu bukan semakin turun tetapi semakin naik. Itu seharusnya. Anak-anak Tuhan seharusnya semakin naik. Ya. Tetapi yang terjadi seringkali kan naik, sebentar aja naik, turun lagi, seperti kapal selam, banyak nyelamnya daripada nongolnya, ya. Makanya punya anak nanti namakan Aldino, alhamdulillah dia nongol, ya. Nah, ini. Nah, jadi supaya kita ini tetap stabil, seperti tadi, stabil, jalan terus, walaupun pelan, tetapi posisinya semakin naik. Amin. Semakin naik, semakin naik. Seperti pujian tadi, dikatakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Tanda-tanda mujizat itu menyertai setiap langkah kita. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan ini juga sering alami, mendoakan orang, semua masalah yang dihadapi orang lain terselesaikan. Sedangkan permasalahan sendiri ini seringkali, kenapa Tuhan nggak jawab? Kalaupun jawab itu lama sekali, tidak terjawab-jawab. Biasanya mungkin terbesit dalam pikiran, lebih baik aku mundur. Ya kan, lebih baik aku mundur dari pelayanan. Karena apa? Tuhan nggak sayang dengan aku. Tuhan lebih sayang ke orang lain. Ya kan? Tuhan pakai saya, tetapi anak saya sendiri nggak disembuhkan.
masalah saya sendiri tidak diselesaikan. Ya. Nah ini. Nah terus akhirnya orang ini menemukan ayat ini, menemukan ayat tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya, ini sudah jelas. Kalau tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, dia harus mati. Ya, kalau mati ditembak ini masih sebentar, tas langsung mati, sudah selesai kan. Tetapi ini mati dibakar. Saya kemarin benerin api, kena dikit aja loh, langsung wah, ya kan, kepanasan ini. Dikatakan panasnya 7 kali lipat. Ya. Hukuman sudah di depan mata. Saya kemarin benerin api, kena dikit aja loh, langsung wah, ya kan, kepanasan ini. Dikatakan panasnya 7 kali lipat. Hukuman sudah di depan mata. Ya, artinya kalau kita pergumulan belum sampai mencapai titik ini, titik hidup dan mati, baru soal keuangan, nggak bisa bayar, nggak bisa apa gitu kan, belum sampai titik darah penghabisan. Orang bisa mundur dari pelayanan, orang bisa kabur dari tugasnya. Ya. Tetapi ini Sadrah, Mesah dan Abednego, ini kematian sudah di depan mata. Dapur api yang panas ini sudah ada di depan mata. Dikatakan seperti ini. Sekarang ya, kamu tahu ya kan, kalau ada bunyi-bunyian maka kamu harus sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan. Itu kata raja. Nah, terus tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga. Artinya waktu net bunyi gitu ya. Nah, tidak segera menyembah, maka saat itu juga dia akan ditangkap, dibawa ke dalam perapian, disaksikan banyak orang. Nah, dikatakan seperti ini, dan dewa manakah yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku, katanya. Nah, kalau kita mikirnya gimana? Tuhan pasti tolong saya. Berdoa, maksa, pokoknya Tuhan pasti tolong saya. Sebelum masuk perapian, tahu-tahu hilang atau gimana pokoknya caranya. Iya kan? Seringkali terjadi dalam hidup kita. Kenapa semuanya harus terjadi dulu? Sepertinya terlambat. Pertolongan Tuhan ini sepertinya terlambat. Ini sudah di depan pintu Tuhan, ya kan? Sudah di depan pintu dapur api. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong? Ini makanya ada seorang pengarang lagu yang menuliskan ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Iya, bagi siapa? Bagi orang percaya, mujizat nyata. Amin. Sampai di sini mujizatnya belum terjadi loh. Belum terjadi. Artinya sudah di depan pintu dapur api, Tuhan belum tolong. Kira-kira masih percaya enggak? Atau mungkin sudah di depan pintu langsung nyata, ya Raja, aku mau nyembah patung. Tetapi buktinya Sadrah dan Abednego berkata seperti ini. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini iman yang luar biasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Ini punya iman. Kalau Allah yang kami sembah, kami puja sanggup melepaskan, pasti aku dilepaskan. Ya.
Nah, tetapi ada satu kata yang luar biasa di sini. Ya. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Artinya dia punya iman, kalau Tuhan itu mau melepaskan, pasti akan dilepaskan. Tetapi jika tidak, kalaupun harus mati, dia mati dalam iman. Amin. Dia tetap mati dalam kemenangannya, tidak terkalahkan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi masalah, intimidasi iblis kan sama seperti ini. Orang lain loh ditolong, kamu yang mendoakan, kamu yang dipakai, ya kan? Orang hampir cerai, ya kan? Bisa bersatu kembali dengan waktu yang sangat cepat. Tapi buktinya mana? Kamu tidak ditolong, ya kan? Yang lain sakit, doa dalam beberapa menit Tuhan langsung sembuhkan. Bahkan penyakit yang sangat parah sekalipun Tuhan langsung sembuhkan. Nah, giliran kamu sendiri yang hambanya, kamu minta tolong, kamu berdoa, buktinya apa? Sampai sekarang tidak tertolong juga. Ini perkataan iblis selalu ingin melemahkan kita, ya kan? Kamu sudah berbuat banyak untuk gereja ini, kamu sudah banyak memberi, kamu sudah banyak berdoa, tapi apa balasannya? Kan seringkali ada kepikiran seperti apa balasannya? Apa yang kamu terima? Ya kan? Tetapi kalau kita punya iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, kita akan berkata, kalau Tuhan yang kami sembah, Yesus yang dahsyat itu kami sembah, Dia mau melepaskan aku, pasti Dia akan lepaskan. Tetapi jika tidak, aku tidak akan pernah tunduk kepada iblis, kepada masalah. Amin. Nah, di situ ya. Jadi iman itu teruji. Nah, si penulis lagu ini, lagunya aja mujizat setiap hari. Tetapi kenapa dalam dirinya nggak ada mujizat yang terjadi untuk anaknya? Dia berkata seperti ini. Ketika aku mendengar firman Tuhan ini, maka aku tahu Tuhan sedang melatih imanku. Aku tahu Tuhan sedang membawa imanku naik lebih tinggi. Amin. Membawa imanku naik lebih tinggi supaya aku semakin kuat. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tidak akan pernah mundur. Nah, justru dari situ baru mujizat terjadi. Amin. Itu makanya kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, dan ini yang terjadi kepada mereka. Nah, ketika memberikan jawaban itu, ayat 19 dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat, 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, api itu kalau namanya sudah di dapur ini berapa ratus derajat, kan? Ini 7 kali lipat. Kalau biasanya cuma 100, 120, 150 derajat, 50 derajat aja ini bisa untuk merebus telur. Telur langsung matang, ya kan? Di terik matahari yang 40 derajat di Arab sana, kalau di padang pasir, telur ditaruh itu langsung matang. Ini dipanaskan berapa? 7 kali lipat. Berarti bisa mencapai ribuan derajat. 1000 derajat. Ini besi pun bisa meleleh. Ya kan? Pengapian di tempat pandai besi itu. Wah, itu yang sampai ribuan derajat ya seperti itu. Baja saja bisa meleleh. Ya kan? Ini manusia yang kena panas dikit aja langsung. Nah, bayangin aja ya. Jadi karena marahnya ini sampai buat yang lebih panas daripada biasanya, 7 kali lipat. Hanya dibuatlah
dapur ini begitu panas. Nah, terus ayat 20 dikatakan, kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Yang ngangkat ini langsung mati. Bayangin aja, ini di depan pintu perapian itu, yang ngangkat itu baru mau ngelempar sudah mati duluan. Itu sangat panas. Nah, kenapa Tuhan tidak tolong waktu ini? Ya, kenapa Tuhan tidak tolong waktu mau dilempar? Seperti Filipus waktu habis nginjil langsung diangkat, langsung hilang, dibawa kemana nggak tahu. Kenapa ini nggak dilakukan? Nah, sampai benar-benar masuk ke api. Nah, ini yang seringkali kita alami. Kenapa sih harus ngalami masalah dulu, baru Tuhan tolong? Istilahnya kalau di sungai itu sampai kejebur dulu, sampai tolong. Ini baru Tuhan angkat, ya kan? Nah, ini yang terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sudah masuk ke dalam api. Baru pertolongan terjadi di sini. Ya, kita lihat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jadi tadi yang dibakar berapa orang? 3 orang. Tetapi jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Nah, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang terjadi. Ini apa yang tertulis di kitab sebelumnya, ini sudah ada ini yang dikatakan bahwa sekalipun engkau menyeberangi laut, engkau tidak akan ditenggelamkan. Sekalipun engkau melewati bara api, engkau tidak akan dihanguskan. Ini terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak terluka sama sekali. Ya, tidak terluka, tidak terbakar sama sekali. Bahkan pakaian yang mereka kenakan sama sekali tidak. Bahkan dikatakan tidak berbau api sekalipun. Wah, ini yang dahsyat. Amin. Nah, kadang-kadang kita harus ngalami masalah dulu. Ngalami masalah yang terjadi, nah baru pertolongan Tuhan dinyatakan. Kenapa harus masuk ke dalam dapur api? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Seperti Nebukadnezar berkata, siapa, dewa mana yang sanggup melepaskan kamu dari perapian yang panas ini? Tetapi Tuhan nyatakan, kalau berkata bebas itu aku yang bisa, gitu ya. Nah, ini Tuhan tunjukkan. Ya, nggak banyak ngomong, tetapi itu yang dilakukan. Amin. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ya, langsung dipanggilnya keluar. Dipanggil, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Karena selama ini belum pernah lihat sesuatu yang sedahsyat ini. Nah, mereka melihat dan mereka menjadi takjub karena semuanya ini. Nah, terus ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di atas kepala, rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa,
Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini luar biasa. Amin. Bau kebakaran. Ya kalau kita yang masuk mungkin kan rambutnya mungkin ya kebakar langsung bau rambut kebakaran. Nah, ini enggak ada sama sekali. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, bagaimanapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego akan kupenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Jadi setiap yang terjadi untuk kita itu merupakan dapur api pengujian. Setelah kita lolos dari ujian, kita akan ditempatkan di tempat yang tinggi, didudukkan tempat yang tinggi. Artinya ketika kita lolos dari setiap ujian yang Tuhan berikan, ini maka kita akan didudukkan di tempat yang tinggi. Kehidupan kita akan diangkat. Amin. Nah ini, jadi tepat seperti firman tadi. Kalau orang-orang teruna-teruna, orang-orang muda menjadi lelah, menjadi lesu, tersandung, jatuh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali akan terbang tinggi. Dan juga yang dikatakan bahwa kamu dipanggil bukan sebagai ekor tetapi sebagai kepala. Keadaanmu bukan semakin turun tetapi semakin naik. Amin. Nah, kita jangan suka yang naiknya naik karbitan, cepat terkenal, viral, cuma gara-gara karena sesuatu yang beda gitu ya. Tetapi biarlah kita naik secara perlahan tetapi pasti, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin dekat Tuhan. Amin. Nah, itu jangan menyerah ketika kita menghadapi ujian itu, tetapi biarlah kita mengikuti setiap rencana dan kehendaknya. Ya, kita ngikuti, karena Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, tidak tenang-tenang terus, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, memberi kekuatan. Ya, karena pada waktu diuji, kalau dilepaskan dari ujian, ya kita nggak akan naik-naik tingkatan. Tetapi ketika diuji, ujian itu harus selesai. Kalau kita tidak kuat, Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan yang menyupport, memberikan kekuatan. Nah, ini ya. Jadi kita akan berdoa, kita menyembah.